Dia giniin saya, nyium saya gitu. Terus dia gini gitu. Setelah itu selesai. Ya, Gini. Aduh anjing cowok, astaga babi. Yo, what's up everybody, balik lagi bersama gue di Kafu. Di Andres kali ini kita bakal bahas apa ini cowok, anjing. Anjing. Seperti biasa, sebelum marah-marah gue bakal bacain kronologinya dulu ya, biar mengerti konteksnya gitu. Biar nanti kalau udah nonton video ini tuh nggak asal komen gitu, karena aduh yang komen-komen ini. Tapi nggak apa-apa lah, kita lanjutkan. Kita di sini mencoba untuk mengedukasi gitu. Langsung aja kita bacain kronologinya ya. Dikutip dari liputan6.com, kasus pelecehan seksual oleh seorang pria difabel asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, bernama Agus. Dari kemarin ada ininya mulu ya, Agusnya mulu. Agus sedih banget, Gus Miftah, ini Agus pula anjing. Apa ini cok? Bernama Agus tengah jadi sorotan publik khususnya di media sosial. Sejumlah fakta-fakta baru mulai bermunculan sejak pertama kali kasusnya mencuat pada Oktober 2024. Melansir di kanal Hot Liputan 6, kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus Buntung terus meningkat dan hingga kini tercatat ada sekitar 13 korban dan 3 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Anjir. Sebagai informasi, kasus tersebut jadi sorotan usai Agus yang memiliki disabilitas tanpa kedua tangan awalnya menyebut dirinya telah difitnah oleh para korban. Namun, berdasarkan penyelidikan lebih lanjut ditemukan bahwa Agus tidak sekali melakukan tindakan pelecehan. Kita lanjut lagi. Kemudian telah berulang kali melakukan kekerasan seksual hingga di tempat-tempat umum seperti homestay di Mataram. Pengelola homestay tempat Agus melancarkan aksinya juga menjadi salah satu saksi yang diselidiki kepolisian. Jadi itu dia awal kasusnya muncul ya. Awalnya tuh si Agus ini ngerasa difitnah gitu soal kasus ini, pas kasus ini lagi mencuat. Kemungkinan mencuatnya karena ada laporan dari korban mungkin ya. Korbannya ngelaporin atau buka suara gitu di Twitter tuh biasanya. Terus si Agus Buntung ini ngerasa difitnah. Iya, emang gimana ya? Cok. Jadi setelah tuduhan ini tuh kalau nggak salah dia tuh ada video klarifikasi. Ini dia video klarifikasi dari Agus. Gua sih sebenarnya pengen nonton semuanya, tapi nanti gue sajiin buat kalian yang udah dipotong-potong, karena gue pengen ngasih yang penting-pentingnya doang biar video ini nggak lama. Intinya biar kalian nonton ini enak gitu, ya kan? Oke, kita langsung play. karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandain sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan apa namanya, berhubungan secara paksaan atau gimana? Nah, sebenarnya gue udah tahu kasus ini udah lama, cuman karena masih simpang siur, masih abu-abu. Jadi gue tuh mencoba untuk tidak berkomentar dulu gitu. Sama kayak yang dijelasin video ini, gue pernah nonton juga. Awalnya gue juga mikir, iya, gimana caranya ya? Maksud gue, gimana caranya? Caranya gini anjing. Anjing. Astaga, maafkan saya ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Karena nggak masuk akal gitu. Awalnya nggak masuk akal gitu gue mikirnya. Gimana caranya gitu dia memperkosa tuh. Jadi gue nonton video ini yang diupload 10 hari lalu, 25 November 2024. Pas nonton ini tuh ya itu ngerasa kayak gitu. Sama mungkin sama kayak kebanyakan orang yang nonton videonya ya, yang ngikutin kasusnya juga pada awalnya mungkin ngerasa hal yang sama. Oke, kita lanjutin lagi biar plong gitu, biar nggak penasaran gitu. Oke, gas. Yang dimana saya terus terang nggak bisa apa-apa, kayak masih dibantu orang tua, terus bisa dituduhkan seperti ini, kayak sedih banget gitu. Kayak aduh, sedih banget, mirip sama Agus yang ono. Kita lanjutin lagi.
Nama saya Iwayan Agus Suartama. Iwayan Agus Suartama, oke. Ya. Benar, masih menjadi seorang mahasiswa? Iya, Semester berapa sekarang? Semester 7. Oke. Ya. Gus. Oh, jadi dia ini mahasiswa, guys. Dia ini mahasiswa, terus judulnya juga disabilitas yang jadi tersangka kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi. Jadi dia ini udah jadi tersangka, terus dia ya ini klarifikasi dari dia ya. Awalnya semua orang mungkin percaya karena keadaan dia yang tolong aku. Oke, kita play lagi. Gua harus tahan ini. Gua nggak mau banyak komentar dulu karena takut salah. Jadi kita ikutin step by step sampai nanti intinya di akhir video, oke? Langsung tiba-tiba penjaganya itu datang menghampiri, memberitahukan kayak kasih tahu bahwa bayar 50 gitu. Sedangkan saya tidak ada uang dan si cewek yang bayar. Oh gitu. Ya, cewek itu yang bayar. Tapi sekali lagi Agus. Oh, ini tuh ngomongin soal homestay. Jadi homestaynya si cewek itu yang bayar katanya. Lanjutin lagi. Nggak pernah tanya kita mau ngapain ke homestay ini gitu. Enggak, biasa diam aja. Ya, diam aja gitu. Terus tiba ke homestay nggak ada pikiran apa-apa. Hah? Cewek cowok ke homestay nggak mikir apa-apa. Gue sih dalam hati pasti dalam pikiran tuh kayak ngebrai. Iya kan anjir, ke homestay lo maksudnya. Oke, kita lanjutin lagi. tiba-tiba bayar. Ya saya biasa lah gitu kan. Terus tiba-tiba dikasih kamar nomor 6 itu. Nah, masuk dia cek duluan ini. Saya ikutin masuk. Nggak disuruh ayo ke sini atau gimana? Iya, masuk dah pokoknya. Intinya dia kayak enggak bersuara tapi ngajakin gitu masuk. Masuk saya di belakangnya dia nurutin dia. Nah, setelah itu dia tutup pintunya pakai ganjalan itu kan. Thread gitu, ganjalan pintu. Homestay itu. Ya, Nggak dikunci. dikunci juga. ya. Oke, terus? Nah, terus setelah itu setelah di kamar ya sampailah saya kaget sedikit dia membuka baju celana saya gitu. Oh, dia yang buka kan? Iya, dia yang buka. Saya diam gitu. Nah, saya diam dengan kebingungan itu. Terus dia membuka juga. Tapi sebentar, Agus nggak pernah sampai tanya juga, ini mau apa, kita mau ngapain kita ini gitu? Enggak gitu. Diam aja. Jadi tadi Agus bilang dia pas di luar itu si cewek yang duluan masuk terus ngajak dia di belakang terus masuk, terus si cewek bukain bajunya si Agus buntung ini. Habis itu si cewek buka baju juga. Tapi si Agus bingung ini mau ngapain. Kita lanjutin dulu, oke? Diam aja ya gitu. Nah, buka. Nah, terus disuruh tidur di kasur itu dengan posisi gini, lurus gitu. Agus yang diminta sama Ya, perempuan ini untuk tidur. Ya, tidur biasa gini dah. Nah, terus sudah gitu dia yang di atas saya. Oh, WOT. Si cewek yang di atas, guys. Woman on top, WOT anjing. Kita lanjutin. Aduh anjing sampai ingusan gua. Kita lanjutin lagi, oke? Jadi sudah posisi telanjang. Ya, saya telanjang. Sudah dibuka. Ya, dia buka sendiri, anaknya dia juga. Ya, terus dia di atas saya. Langsung setelah itu dia meludahi tangannya dulu. Nah, terus mengoleskan di bawahnya dia itu. Dioleskan pakai ludahnya dia. Ini obrolan agak sedikit sensitif ya, jadi kalau lo di bawah 18 tahun gue saranin buat nggak nonton video ini, karena video ini juga video-video gue tuh yang undress ini gue batasin gitu untuk 18 tahun ke atas. So ini warning aja biar nggak nyontohin yang nggak baik gitu, karena kalau orang dewasa pasti tahu gitu maksud video ini tuh apa.
Intinya yang punya otak tuh tahu gitu, gue bikin konten ini buat apa, karena ya buat ngedukasi aja, buat ngasih tahu kalau kita tuh nggak boleh ngejudge dulu gitu sebelum tahu semua permasalahannya. Makanya gue baru bikin video ini. Kita lanjutin lagi. Oke, gaskeun. Itu nggak pernah Agus terlibat ciuman dulu sebelumnya? Ya, Terlibat ciuman? enggak langsung. Nah setelah masukin itu baru di bawah saya, dia giniin saya, nyium saya gitu, terus dia gini gitu. Setelah itu selesai? Ya, Gini. Aduh anjing cow, astaga babi, gak kuat. Maksudnya bukan gak kuat ini ya anjing dalam konteks seksual, gue gak kuat karena kondisi dia. Gue takut salah ngomong, ini sensitif banget soalnya. Tapi harusnya sih aman ya, karena udah banyak masyarakat yang ngebelain korban gitu kan. Kita lanjutin lagi. nah, sekitaran 7 menitan Oke, itu. setelah selesai terus? Setelah selesai, Wow, 7 menit katanya deh. Dia kuat 7 menit guys. diajak ke kamar mandi, dicuciin. Ya, memang nggak bisa kan? Ya enggak bisa, karena saya masih dirawat sama orang tua saya. Dicuciin saya sama Semuanya tangannya dia. badan, ya. Ya. Nah setelah itu dipasangin lagi. Seperti biasa. Ya seperti biasa dah, kayak senyum-senyum, tertawa-tertawa sama dia, bahagia-bahagia Oke, lah terus? gitu. Oke, jadi itu dia. Gue udah nonton sampai habis. Udah lumayan lama. Jadi intinya sih si Agus ini ngerasa dituduh gitu. Pada awalnya ya, gue juga pas nonton videonya tuh ngelihat dia ngejelasin kayak gitu, ngerasa kasihan gitu. Ngerasa kasihan difitnah, dan gue pada saat itu percaya ke dia gitu. Pada saat itu ya. Oke, kita lanjutin lagi kronologinya. Melansir dari Kapan Lagi, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Sarip Hidayat mengungkapkan fakta bahwa Agus Buntung bukan orang baru dari homestay tempatnya melakukan aksi pelecehan tersebut. Berdasarkan kesaksian pemilik dan karyawan homestay, Agus telah membawa sekitar 4 hingga 5 perempuan berbeda dalam setahun terakhir, sehingga membuat kecurigaan semakin bertambah bahwa ia melakukan tindakan pelecehan seksual di tempat yang sama. Adapun para saksi menuturkan bahwa mereka tidak melihat kejanggalan atau reaksi aneh dari perempuan yang datang bersamanya. Adapun psikolog yang menangani kasus tersebut menuturkan bahwa Agus menggunakan trik manipulasi emosional. Nah ini dia yang gua belum ngerti, ini manipulasi emosional tuh kayak gimana ya. Mungkin kayak ngancem gitu, ada sesuatu yang memalukan, aib gitu lah ya. Kayak ngancem, awas kalau lu nggak mau gue bakal laporin, gue bakal sebar. Mungkin kayak gitu, tapi kita lanjutin dulu. Oke, di sini ada modus Agus Buntung. Para ahli psikologi mengungkapkan bahwa Agus melancarkan aksinya dengan melakukan modus menggunakan trik manipulasi emosional. Trik tersebut menjadi salah satu cara Agus mendekati dan mengeksploitasi para korban. Kemudian dengan kecerdasan manipulatifnya, Agus bisa menipu korban dengan cara yang halus dan sebagian besar merupakan perempuan muda tanpa terdeteksi. Kenyamanan hingga perlakuan istimewa tersebut bisa membuat korban tidak sadar bahwa mereka terjebak. Sementara itu, dengan fakta-fakta baru yang bermunculan, membuat situasi Agus semakin buruk dan tindakannya dinilai bukan sebagai suatu kebetulan, melainkan perbuatan yang telah direncanakan dengan matang untuk memuaskan hasratnya. Kemungkinan video kali ini judulnya bakal antara cacat dan hasrat. Maaf ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Kita lanjutin. Akibat perbuatannya, Agus kini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Jadi itu dia kronologinya. Jadi dia udah jadi tersangka, terus dia klarifikasi, dia merasa difitnah, terus dia ada minta tolong ke Pak Prabowo katanya. Anjir, kita tonton aja. Kalau nggak salah ini tuh video ya. Kenapa kok bisa begini? Jadi saya memohon untuk para rekan TV atau semuanya, untuk masyarakat se-Indonesia, memohon untuk membantu dia biar saya bisa kembali seperti semula dan mungkin memotivasi untuk diri saya. Mungkin kalau bisa lagi untuk Presiden Prabowo, memohon agar mungkin saya ingin ketemu sama Bapak untuk memberikan karya seni saya yang dimana saya bisa memain gamelan. Saya ingin seperti Bapak, bangga dan dikenal. Jadi itu dia videonya.
Sebenarnya videonya cuma apa ya, cuma Agus pembelaan aja gitu. Terus tadi bawa-bawa Pak Prabowo. Agak sulit sih ya. Jadi gua nggak mau banyak komentar di situ. Kita lanjutin lagi. Ini dia ada beberapa fakta dari Polda NTB. Kita tonton aja videonya. Kita tonton. Dan seperti biasa nanti kita baca komentar-komentar tolol ya. Oke. Dan rekan-rekan wartawan media yang hadir di pelaksanaan rilis pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita melaksanakan rilis terkait penanganan perkara yang kalau rekan-rekan tahu sempat viral, disabilitas yang menjadi tersangka. Hari ini kita melaksanakan rilis. Jadi tindak pidananya adalah bukan pemerkosaan gitu ya. Jadi bukan pemerkosaan, akan tetapi ini adalah pelecehan seksual fisik. Nah, jadi kasusnya ini kata Bapak siapa nih? Kata Kabid Humas Polda NTB ini, kasusnya ini ternyata bukan pemerkosaan. Mungkin udah diselidiki gitu terus mengetahui fakta kalau kasus ini bukan pemerkosaan tapi pelecehan seksual. Bagaimana dengan dugaan korban lainnya? Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul. Kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban. Itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD udah berapa korban yang? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan. Oh, jadi ada 2 korban pada awalnya yang udah diperiksa, dimintai keterangan gitu mungkin ya. Terus katanya si Agus ini memanfaatkan sesuatu gitulah, kata si bapak ini tadi. Jadi alat buktinya apa bentuknya? Ya visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Nah, udah ada visum, udah ada bukti di alat kelamin perempuan. Jadi mana caranya ya? Gini guys. Anjing, apaan ini cow? Astaga ya Allah, dosa gue ini anjing. Kita lanjutin lagi. Aduh, sumpah. Misalnya contoh, dia bisa menggunakan sepeda motor yang tentu dimodif dan segala macam, menggunakan kakinya. Dan kemudian bisa memainkan alat-alat seni dan segala macam, dan bisa makan dengan kakinya. Nah, itu sangat produktif yang kami lihat. Kemudian framing yang dibawa, yang kronologi yang dijelaskan oleh pelaku di media sosial itu tidak benar adanya. Yang keterangan yang disampaikan dari korban itu memang sebenarnya terjadi. Yang kami. Jadi Agus yang video tadi itu yang kronologi, dia ngejelasin gitu ke salah satu media lokal, koran Lombok. Jadi kata si bapak ini itu tuh cuma mengada-ngada gitu, itu tuh bohong gitu kan. Dan setelah gua ngikutin, baca beberapa fakta, dan sebenarnya udah jadi tersangka pula kan. Berarti kan kalau udah tersangka tuh berarti udah banyak bukti yang dikumpulkan oleh Polda NTB ya kan. Terus gue cuma bingung gimana caranya ya melakukan pelecehan ini. Kan kasusnya dari ruda paksa menjadi pelecehan gitu. Kalau ruda paksa nggak masuk akal juga. Gimana caranya? Sini kamu, buka baju kamu. Kan? Aduh ya Allah. Kan susah. Maksud gua, kalau pelecehan mungkin bisa terjadi gitu. Dan pas gua ngelihat fakta-faktanya yang dijelasin tadi kan, yang dijelasin sama Polda NTB, masa sih Polda NTB bohong? Kali ini sih gua percaya sama kepolisian ya. Kali ini gua percaya sama kepolisian bahwa Agus Buntung ini bersalah gitu. Kenapa? Karena udah banyak korban yang mengaku, udah banyak korban yang melapor, bahkan korbannya bertambah. Ini dia diupload 1 hari lalu sama iNews lagi. Jadi di sini judul videonya adalah korban pelecehan seksual Agus Buntung anjing, ditulis lagi Agus Buntung, cuk. Kenapa sih Buntung ini dimasukin? Aduh.
Korban pelecehan seksual Agus Buntung di Lombok bertambah jadi 13 orang. Korbannya nambah gitu. Awalnya berapa tadi, 2 atau 3 gitulah ya. Jadi pas video ini update tuh 1 hari lalu korbannya bertambah jadi 13 orang. Kita tonton dulu videonya. Kita ke informasi lain pemirsa, korban dugaan pelecehan seksual oleh pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat diduga bertambah menjadi 13 orang. Menteri Sosial pun berencana menemui korban untuk memastikan kondisinya. Oke, jadi itu dia, korbannya bertambah 13 korban dan tadi kata si bapak tadi, emang kualifikasinya ya bisa aja gitu, walaupun dia difabel gitu. Bisa aja melakukan pelecehan tersebut. Gue sih belum tahu berapa jumlah korban terakhir karena ini 1 hari lalu. Kemungkinan bisa bertambah karena ini tuh semacam predator gitu ya kan. Udah gitu ada anak di bawah umur, anjir. Gue nggak nemuin berapa total korban terakhir. Tadi yang terakhir kita ketahui itu korbannya ada 13. Tapi di sini gue mendapatkan sebuah berita dari fifa.co.id. Begini ucapan manipulatif Agus Buntung saat lecehkan perempuan di Hotel Mataram. Ini dia, kita baca. Pelaku menenangkan korban dengan mengatakan, kamu sudah terikat dengan saya, jadi kamu tidak bisa kemana-mana. Saya tahu masa lalumu, kalau tidak mengikuti kemauan saya akan beritahu orang tuamu. Korban merasa takut dan terintimidasi, jelas Andre, dilansir dari YouTube TV One. Dengan ucapan manipulatif tersebut, Agus membawa korban ke hotel menggunakan motor milik korban dan memaksa korban untuk membayar kamar yang mereka tempati. Di kamar nomor 6, Agus menunjukkan modus manipulatifnya. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, tanpa kedua tangan, Agus menggunakan mulut dan giginya untuk membuka pintu kamar. Setelah masuk, ia kembali melontarkan kalimat-kalimat manipulatif ke korban dengan ancaman bahwa jika korban berteriak, warga sekitar akan mendengar dan memaksa mereka untuk dinikahkan. Nah, ini dia yang ini sih. Tadi kan si Agus ini ngejelasin kronologinya tuh kalau dia di belakang, si cewek yang masuk duluan. Tapi di sini di keterangan Andre ini di YouTube-nya TV One, Agus ini yang masuk duluan gitu, yang buka pintu pakai gigi. Kenapa bisa aja si Agus Buntung ini melecehkan? Karena menurut gua karena dia udah lama mungkin ya nggak punya, mohon maaf ya, nggak punya tangan gitu. Jadi udah biasa gitu ngelakuin apapun pakai kaki. Tadi bawa motor aja bisa ya kan? Apalagi buka celana gitu. Maksudnya buka celana orang lain. Bisa aja, asli bisa aja. Nah, kita lanjutin lagi masih di berita yang tadi di halaman keduanya. Di dalam kamar, Agus memaksa menyetubuhi korban meskipun M mencoba melawan, bahkan Agus menggunakan jari kaki untuk membuka celana korban. Korban menolak dan dengan menoleh ke kanan dan menendang pelaku, ungkap Andre. Namun tindakan korban yang berusaha melawan dianggap Agus sebagai bentuk persetujuan dalam pernyataannya. Agus mengklaim bahwa semua tindakan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Kalau saya sih melakukannya mungkin atas dasar suka sama suka. Kalau kekerasan tidak ada karena dia yang kasih fasilitas, dia yang bayar, kita pulang pergi baik-baik aja. Oh, ini tuh kayak tadi diceritanya. Tapi bisa aja kayak kayak si cewek ini ya dipaksa bayar gitu, bisa aja. Gue sih percaya itu ya. Maksudnya gue sih percaya kalau itu bisa terjadi gitu loh. Kasus ini menjadi perhatian besar karena banyaknya jumlah korban dan modus intimidasi yang digunakan oleh pelaku. Para korban kini mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis. Sementara itu, pihak kepolisian terus melakukan investigasi untuk memastikan seluruh korban mendapatkan keadilan dan pelaku menerima hukuman setimpal. Bagus sekali. Abis ini tuh banyak berita juga yang membela korban gitu. Jadi Agus ini semakin terpojok ya kan. Di sini ada lagi berita publik diminta tidak terkecoh dengan kondisi Agus Buntung. 3 korban Agus diantaranya di bawah umur. Ini dia yang gue maksud. Kalau ini benar-benar terjadi, Agus ini predator. Benar-benar predator. Dan kayaknya harus seumur hidup sih menurut gue. Atau enggak di hamplas gitu tititnya. Astaga ya Allah. Apa ini kasus apa ini anjing? Karena pada awalnya kan kita semua mungkin terkecoh sama keadaan si Agus yang nggak ada tangan ini, mohon maaf, yang disabilitas ini. Jadi orang-orang tuh pada kasihan gitu dan berpikir nggak mungkin. Gue sih pada awalnya juga mikirnya nggak mungkin ya kan. Tapi makin kesini makin kayak, kok gue mikirnya kayak bisa aja ya kan. Bisa aja cu. Tapi untuk cooling down, kita seperti biasa bacain komentar-komentar dulu ya. Di sini ada yang komentar, udah diperiksa reskrim ada sidik jarinya. Tangan aja nggak ada, gimana sidik jari anjing. Astaga.
Terus di sini ada komentar kayak gini, netizen bagusnya Adil ya nanya juga ke korbannya jangan ikuti keterangan dia aja, dia ini pelaku dan punya nafsu juga. Iya betul, menurut gua kita nggak boleh menilai dari satu sisi aja. Jadi kalau misalkan gua belum dapat konklusi, nanti gua bakal bikin video part 2. Gue sih belum bisa ngasih apa-apa ya. Jadi gimana ya, reaksi gue terhadap kasus ini tuh agak bingung gitu. Gue bingungnya kenapa, karena caranya gimana gitu, maksud gue bener-bener di luar nalar gitu. Ya kebanyakan komentar sih ya ada yang belain si Agus Buntung ini, ada yang belain korban gitu. Tapi gue sih untuk sekarang setelah baca kronologinya, baca fakta-faktanya, nonton video keterangan kepolisian juga, ya gue ada di pihak korban. Jadi seperti biasa itu aja opini dari gue. Kalaupun beda nggak apa-apa ya, menurut kalian gimana silahkan komentar aja. Beda juga nggak apa-apa, terserah gitu. Gue cuma mikir kayak kalau dia benar-benar melakukan itu benar-benar menjadi tersangka, gimana ya. Tapi kalau nanti ada update, gue bakal lanjutin lagi sih. Gue bakal bikin video lagi kalau ada update soal kasus ini. Jadi see you on the next video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.